Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai kasus santri yang dibakar karena dituduh mencuri, kita sudah terhubung dengan Direktur Ponpes Darussalam Syahada, Bapak Kosdi. Selamat siang Bapak Kosdi. Selamat siang Mbak. Terima kasih Bapak sudah bergabung di iNews Siang Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak Kosdi, kami dari informasi yang kami dapatkan bahwa awal mula kejadian ini dipicu ada kecurigaan korban ini mencuri handphone milik adik dari tersangka. Apakah betul Bapak dan sudah adakah bukti yang mengarah ke kasus pencurian tersebut? Iya, jadi ini kasus kan intern antar mereka karena di pondok aslinya tidak boleh bawa HP. Terus serang kepada ustadz atau di rumah. Nah ini si santri baru ini nyimpen HP, punya teman dekat yang mungkin saling menggunakan. Pas habis digunakan teman dekatnya itu, sepekan kemudian HP-nya nggak ada. Begitu ceritanya. Tapi ini tentunya sebetulnya Ustaz nggak tahu ya karena itu dirahasiakan mereka. Kemudian dari situlah kemudian terjadi kecurigaan dan kemudian diadukan ke kakaknya, dan kakaknya ternyata mempunyai kalap gitu ya, sampai seperti itu yang tentunya kita tidak duga karena kesininya dalam rangka menengok adiknya begitu. Pak Kosdi, untuk korban dan adik pelaku sendiri ini sebenarnya satu angkatan ya? Beda Mbak, yang satu baru santri baru setengah tahun, yang korban sudah 1,5 tahun. Cuma mereka akrab gitu, akrab dekat, dikenal bersahabat dekat karena kan satu masjid, satu tempat makan, beda kamar, beda kelas gitu. Kalau untuk pelaku sendiri ini, apakah betul profesinya merupakan guru di Ponpes Bapak? Bukan, pelakunya ini guru di tingkat SD di daerahnya sana. Cuma ini kan nengok adiknya ceritanya begitu. Ternyata rencananya nggak baik dengan mengisi botol minuman dengan bensin sehingga dia terakhir sudah merencanakan mau mengancam itu yang pelaku, bukan pelaku, mengancam korban itu. Cuma itu koreknya yang buat kan meledak gitu Mbak, sehingga akhirnya langsung mengenai celana yang dikasih bensin oleh pelaku itu dan juga meledak ke beberapa tempat titik. Tapi alhamdulillah kemudian bisa dimatikan. Oke, kalau koreknya meledak ini, apakah sebenarnya pada mulanya tidak ada niatan untuk membakar korban? Kalau dari info yang saya dengar tuh maunya tuh menakut-nakuti supaya takut ya, tapi ternyata kan korek api gas itu kan sangat kuat ininya ya, keterkaitan dengan bensin sehingga langsung meledak gitu begitu. Pada saat kejadian tersebut, bagaimana pertolongan pertama terhadap korban? Ya, korban alhamdulillah bisa membuka pintu yang terkunci, kemudian langsung diguling-guling di tanah dan akhirnya mati disiram air. Langsung setelah itu Ustadz kita yang mengurusi pondok tahfidz itu langsung membawa ke rumah sakit dan alhamdulillah cepat karena langsung ditanggung oleh pondok. Kemudian selesai pondok siap gitu aja, langsung kemudian dioperasi paginya dan kemudian sore sudah nyaman. Kalau kondisi saat ini untuk korban apakah sudah membaik Pak? Atau masih dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah sudah baik, masih dirawat karena kan ini Mbak ya, kaki bawah kan kulitnya mengelupas jadi perlu waktu, mungkin sekarang 2 pekan butuh waktu itu untuk pemulihan. Pak Kosdi, apakah boleh ditunjukkan kepada kami lokasi kejadian? Oh ya, ini lokasinya, ini kamar tamu ini sebenarnya, ini kamar tamu yang mau nginep kita kasih kamar dan ini tempatnya dikunci kemudian terjadi situ. Tapi waktu itu juga sudah didobrak oleh para santri dan ustadz kalau ada kilatan api gitu ya. Cuma terkunci kuat sehingga setelah dibuka perlu ditolong oleh teman-temannya itu dan ustadz yang ada yang jaga pada malam itu. Sebenarnya apakah semua orang termasuk kerabat ini bisa bebas Pak untuk beraktivitas di luar dari santri pondok pesantren Bapak? Ya, kalau tamu kan wilayahnya di ruang tamu. Jadi tamu-tamu kalau itu memang keluarga, orang jelas, mau cari siapa, itu kita berikan bertamu di ruang tamu. Santrinya kita panggil. Nah, cuma ini ke santri korban itu kan dipanggil oleh itu kawannya itu yang akrab sehingga ustadznya tidak curiga sama sekali. Saya begitu. Oke, berarti pada saat kejadian itu tidak dalam pengawasan ustadz ataupun penjaga ponpes ya? Ya, diajak itu tadi temennya untuk ketemu kakaknya itu. Dalam artian kita tidak menyangka mau diapa-apakan mereka karena kasusnya kan tidak tahu kalau ada problem antara dua anak itu tentang HP itu ustaznya belum tahu gitu. Oke. Bapak Kosdi,
berapa? Apakah ada potensi tersangka bertambah setelah penyelidikan yang berjalan? Kemungkinan besar sih satu itu, karena saya lihat juga orang tuanya datang dari pelaku sangat shock dengan terjadi itu. Kemudian adiknya juga sangat kaget dan shock juga dengan kejadian itu. Sampai adik ini kemudian tidak bisa konsentrasi, meskipun ujian akhirnya minta izin pulang dulu karena terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Kemungkinan besar ya satu. Baik, Pak Kosdi, kedepannya apakah dari pihak pondok pesantren akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban? Karena tentunya ini kan korban masih di bawah umur dan dikhawatirkan akan mengalami trauma untuk kembali beraktivitas di Ponpes. Ya, alhamdulillah kita punya alumni-alumni yang sudah lulusan psikologi, yang sudah ada yang sudah S3 itu biasanya kita untuk kasus-kasus kita minta tolong untuk diberi advis itu, biasanya begitu memang. Baik, terima kasih Bapak Kosdi atas informasinya dan semoga korban bisa segera membaik dan segera kembali beraktivitas.